Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sosiodrama yang berjudul Kelahiran Nabi Ismail. Adapun pemerannya adalah Khairatul Anifah sebagai pembuat waskapis operator, Fidatus Soimah sebagai moderator, dan adapun tokoh pemain yaitu Dewi Latifatul Febriani sebagai Ibrahim, Yuliati sebagai Ismail, Putri Rizky Amalia sebagai Siti Hajar, Yana Eka Endar sebagai Siti Sarah, Ferry Santoso sebagai Kabila Jurhum bersama Malaikat Jibril, penarinya Astini Latifatul Qofia, Fatimatul Zahra, Salsabila Yana. Selamat menyaksikan. Sepasang suami istri bernama Ibrahim dan Sarah bertahun-tahun menjalani hidup bersama. Ibrahim dan Sarah telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh keturunan, akan tetapi harapannya tak kunjung terkabul. Ya Allah, berikanlah aku keturunan agar dapat menyambung kesalahan. Jika engkau berikan keturunan, maka aku akan melakukan dapat kepadamu. Hingga akhirnya Sarah mengizinkan Ibrahim menikahi budaknya yang bernama Hajar. Setelah pernikahan itu terlaksana, Hajar pun mengandung dan lahirlah anak laki-laki yang bernama Ismail. Demi menjaga perasaan Sarah yang terlihat cemburu atas kelahiran Ismail, Ibrahim mengajak Hajar pindah dan bermukim di tempat lain. Hajar pun melakukan persiapan, perlengkapan, dan makanan sekedarnya. Ibrahim dan Hajar akhirnya melakukan perjalanan jauh dan tibalah mereka di padang pasir yang tandus, yaitu kota Mekah. Tidak lama sampai di sana, Ibrahim pun meninggalkan Hajar dan Ismail. Di lembah yang besar di dekat rumahku, maka kumohon biarlah manusia condong kepadanya
sana. Hajar pun mendaki Bukit Marwah dan ternyata sama, air yang tak kunjung ditemukan. Tubuh Hajar dibasahi keringat di bawah terbitnya matahari. Namun suara tangis Ismail terdengar telah reda. Kalau kita mau pulang Hajar tertegun melihat kaki Ismail berulang kali memukul tanah. Pukulan kaki Ismail membentuk mata air. Akhirnya keluar bersih, jernih dan berlimpah. Hajar pun berterima kasih kepada Allah. Kini hatinya tenang. Di tempat Hajar dan Ismail tinggal, datanglah suku dari kabilah Jurhum yang menghampiri mereka. Hajar mengetahui mereka tersesat dan kehausan. Mengapa engkau tinggal di lembah yang tak di sini? Aku adalah Hajar dan ini anakku Ismail. Aku ditinggalkan oleh suamiku di sini atas perintah Allah. Kami tadi melihat sumber mata air. Apakah ini milikmu? Kami sangat membutuhkannya untuk merasakan hidup kami. Ya, mata air ini adalah karunia dari Allah untuk kami. Engkau boleh menikmati air mata ini, tetapi dengan syarat dan hasil yang baik. Iya, kami akan berjanji berjaga dan akan tidak akan yang milikmu. Ya, saya terima. Memang sama. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita dan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Akhirnya kabilah Jurhum menetap di sekitar mata air Zam-Zam dan mulai membangun pemukiman, menjadikan lembah tersebut semakin ramai dan dikenal sebagai kota Mekah. Beberapa tahun kemudian, pada suatu malam, Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya, Allah memerintahkan untuk menyembelih anak tercintanya, Ismail. Sehingga Ibrahim pun terbangun dengan gelisah. Ya Allah, benarkah mimpi ini darimu? Anak seorang wayangku, Ismail. Jika memang ini benar darimu, aku akan mengakhinya. Keesokan harinya, Ibrahim melihat Ismail yang sedang bermain. Akhirnya, dengan hati gelisah, Ibrahim pun mendekati Ismail. Wahai anakku, jadi aku telah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wahai ayah, lakukan apa yang perkataan Allah. Subhanallah, betapa patuh dan tawakalnya Ismail. Ia tidak menolak, tidak menangis. Ia ridho dengan perintah Allah, meskipun itu sangat berat. Ibrahim dan Ismail akhirnya bersiap. Ismail berbaring, sedangkan mata Ibrahim berkaca-kaca dan tangannya gemetar. Ya Allah, kuatkanlah hambamu ini. Ibrahim mengingat Ismail dan hendak menyembelih. Tiba-tiba terdengar suara. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Kini Allah telah menggantikan Ismail dengan seekor domba untuk kau sembelih.
Kisah Nabi Ismail mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah, baik dari sisi seorang ayah maupun anak. Kedua, sikap Nabi Ibrahim telah memberikan contoh kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup yang berat. Ketiga, kisah air Zam-Zam menjadi bukti kekuasaan Allah dan rahmatnya bagi hambanya yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah makin jenengan gini derek atas ngoten. Jenengan derek. Makin ya.